Halo, 大家好. Nama saya Nariza, bisa dipanggil Ica, nama kecilnya. Gua pengen cerita soal perjalanan gue nih dari Indonesia sampai ke China. Betapa gue melewati banyak hal yang gak gampang, banyak hal yang dakdikduk, banyak hal yang bikin kita tuh kayak pasti nggak pasti gitu, karena berhubung tiketnya, terus China-nya open border apa enggak, terus harga tiket segala macem, terus gimana kita karantina di sini karena regulation di China itu ketat banget ya, semua patuh sama pemerintah yang ada di sini gitu. Jadi aku bakal cerita sedikit tentang perjalanan aku dari Indonesia sampai ke sini. Dan untuk teman-teman yang mau nanya, boleh komen di bawah ya. Gimana sih bisa terbang ke China? Oke. Pertama, kita menunggu China Open Border. Gua itu adalah salah satu pelarian dari China. Jadi pas Wuhan-nya lagi booming-boomingnya, terus gue tinggal di Shanghai, terus tiba-tiba kayak ada info, oh ya virusnya udah mulai masuk Shanghai nih, segala macem. Oke, udah mulai di angka 2000 tuh. Tadinya gue gak mau pulang Indo, gue pengen stay di China. Tapi, karena angka virusnya mulai melonjak tuh, kayak kita tuh tinggal berlima orang, kayak semua lagi kayak pada galau gitu, mau pada pulang apa enggak, mau stay di China gitu, karena memang virusnya tuh lagi boomingnya, lagi mulai kayak peningkatannya tinggi banget gitu, kayak satu hari bisa 1000 orang, satu hari bisa 2000 orang gitu kan. Nah memang itu start di Wuhan, and which is Wuhan tuh deket banget sama Shanghai. Oke, so jadi intinya gua teleponan sama temen-temen kan, kayak itu mau pulang apa enggak nih. Terus at the end orang tua gua minta gua untuk you harus pulang Indo karena ini virus getting worse. Terus mungkin ini kayak SARS zaman tahun 2000-an gitu loh, kayak ya oke, China bakal tutup their borders and then kita stay outside, yang pasti aman dulu gitu. Oke. After that, gue akhirnya decide sama teman-teman gue untuk oke, kita pulang Indonesia, tapi kita jadwalnya beda-beda. Teman gue kayak satu berangkat duluan, gue merasa gue tuh kloter terakhir di antara teman-teman gue gitu. Terus oke, akhirnya kita pulang sampai di Indonesia, oke, we're all safe. Terus nah, tadinya gue udah mau balik lagi nih. Gue udah beli tiket segala macem. Tiba-tiba China tutup border. Semua penerbangan, semuanya tutup. Kayak bener-bener China tuh tutup bordernya sama sekali. Kalau Indonesia kita kan gak pernah sampai tutup border kan. Gak pernah sampai gak ada orang asing boleh masuk. Even itu PSBB, tetap border kita tetap buka. Masih bisa keluar, masih bisa masuk. Kalau China literally tuh tutup border sama sekali. Oke, so di tengah-tengah semua perjalanan kita dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, di tengah-tengah itu gue udah hopeless, jujur, gue di Indonesia. Gue sempet nangis-nangis karena ya gue kerja di sini, terus tiba-tiba gue nggak bisa kerja lagi. Tapi memang keadaannya harus seperti itu karena gue nggak bisa work mobile kayak yang lain, kayak work from home. Gue tuh nggak bisa, kerjaan gue tuh harus standby ada di China gitu. Nah akhirnya karena China tutup border, gue stay di Indo, gue cukup nangis-nangis sih. Tapi gue nggak hilang pengharapan. Di tengah-tengah itu gue tuh kayak, gue berusaha baca motivation book di tengah-tengah gue lagi ini. Jadi gue banyak ketemu hal-hal baru di tengah-tengah COVID-19 ini. Jadi yang gue bersyukur selama gue di Indonesia, gue banyak kayak pencerahan baru lah ya. Nah, oke. So tiba-tiba sekitar tanggal 20 something Agustus, China tuh tiba-tiba kayak kasih info gitu loh. Sebelumnya itu, kalau misalnya kayak gua itu very very important person, company gue di China bisa untuk memperjuangkan gue untuk keluar visa gitu. Jadi kayak ada PU letter lah, gue nggak ngerti itu. Jadi intinya kayak company lu harus datengin kayak ke Foreign Affairs Office untuk minta surat gitu. But in my case nggak bisa sampai segitunya, kita nggak bisa keluarin PU letter buat gue. Nah gue menunggu tuh sampai waktunya. Many months later. Di open border buat
mereka yang masih berlaku visanya. Intinya itu semua God's grace ya menurut gue. Habis itu gue langsung ngurus hari Selasa visa gue, minggu depannya keluar. Nah setelah visa keluar, kan tadinya gue kayak obstacle pertama udah selesai nih, udah lewat kan. Nah udah mulai masuk ke dakdikduk kedua nih, pesawat. Jadi dari Indonesia ke China itu hanya ada chartered flight. Kalian tahu kan, charter flight itu kayak kita nge-charter satu pesawat gitu. Jadi it's gonna be very expensive. Dan benar, ada satu penerbangan, Indonesia punya penerbangan yang bisa terbang Hangzhou sama Kunming deh kalau nggak salah. Sama ada satu kota lagi, aku lupa. Cuman harganya itu loh guys, mahal banget. Jadi di tengah-tengah gue lagi nungguin semuanya nih, tiba-tiba ada satu penerbangan China yang ya cukup terkenal masuk SkyTeam lah ya, buka gitu, commercial flight, bukan charter flight. Terus pas gue ngecek, oh harganya tuh beda 10 juta, jadi harganya 20 juta doang gitu. Ya nggak doang sih, 20 juta gitu. Terus pas gue hitung-hitung, wah lumayan lah, masuk lah untuk gue masih bisa berangkat gitu, karena kan gue harus bayar karantina lah segala macem. Sama teman gue kita berusaha nelpon ke kantornya gitu, terus mereka bilang oh iya bisa booking flight. Dan tahu nggak harganya berapa jadinya? 16 juta. Wah lumayan banget, save 4 juta gitu. Terus di awalnya dia itu minta 6.300 yuan, which is sekitar 13 jutaan lebih lah itu untuk uang karantina di China. Jadi kayak kita udah harus bayar duluan di depan gitu. Well oke, nggak apa-apa. Jadi gue bayar total sekitar 30 juta untuk karantina sama pesawat. Dan udah lumayan banget daripada gue naik yang kayak pesawat yang lain 30 juta baru pesawatnya doang. Well untuk saat ini memang keadaannya penerbangannya nggak banyak. Kita harus balik ke China mau nggak mau. So gue berusaha untuk gue bisa pay penerbangan ini, perjalanan gue ke China. And so by God's grace gue dapet. Terus akhirnya oke, here's the story. Gue akhirnya bisa terbang ke China. Gue terbang tanggal 17 September 2020. Nah ini bisa gue share sedikit take kemarin. Kosong bandara. Adanya Pak Jokowi doang tuh. Sama Koduta. Bersama Koduta. Salah ya. Nih si panas sih. Hi, we're ready to fly. Wih. Koduta. Bye Indonesia. Semua pakai APD dong. Setelah jusnya juga pakai. Sorry ya kalau ada sedikit kata-kata di dalamnya, karena tadinya sih gue nggak ada kepikiran buat bikin vlog atau gue nggak pikirin untuk cerita di YouTube sama sekali. Oke, pada akhirnya gue decide untuk oke lah, ini supaya membantu buat teman-teman yang lain yang mungkin mau balik ke China. Penerbangan gue ke China memang gak gampang banget. Gue kayak harus full banget pakai baju APD. Terus 4 hari sebelum keberangkatan gue harus swab. Jadi yang gue seneng sih, jadi gue gak harus swab ke rumah sakit gitu. Jadi swabnya dibantuin sama maskapai gitu. Dia yang bantuin ngurusin, kita kayak ngumpul di hotel dekat bandara. Terus di situ kita di swab. Terus ya udah keluar di hari Selasa hasilnya. Terus Rabu, Kamis gue berangkat, habis itu gak ada masalah. Jadi that's all about the swab. Oh ya, harganya 2,2 juta swab di Indonesia. Mahal ya guys. Jadi intinya gue di pesawat itu semua pakai APD. Kayak tadi kalian bisa lihat stewardess-nya pakai APD semua, bener-bener kayak full. Semua orang juga pakai APD. Kenapa sih harus pakai APD? Gue kasih tahu ya guys ya. Pas gue baca news, semua penerbangan yang turun di Hangzhou, turun di Kunming atau dimanapun yang ada penerbangan itu rata-rata tuh semua ada yang COVID. Jadi kayak pertama lolos swab ya, jadi mungkin kan kita kan kayak swabnya hari Minggu, terus tiba-tiba hari Seninnya tuh kita kena orang yang lagi corona gitu loh, kita nggak sengaja, terus kita tuh langsung ketular corona. Jadi swabnya sih aman, positif.
Tapi day after itu kita langsung kena positif gitu. Jadi ya kalau imun tubuh kita kuat selama perjalanan kita bakal aman aja gitu. Cuman ya ini cukup bahaya guys. Makanya yang dulunya pemerintah China tuh kayak bilang 5 hari sebelum keberangkatan berlaku swabnya. Tapi sekarang itu dibikin jadi 3 hari doang. Jadi semua tuh kayak bener-bener cepet banget gitu supaya kayak COVID-19 ini nggak terlalu kan 5 hari sama 3 hari beda kan, kayak lu bisa ketemu sama siapapun gitu, lu bisa interact sama siapapun gitu. So itulah kebijakan Tiongkok hari-hari ini gitu. So okay, it was a pleasant flight. It was not a pleasant flight actually, karena kayak kita mau makan aja kita tuh takut. Di atas pesawat tuh nggak disediain makanan panas, cuman kayak bungkusan yang dibuka makan gitu. Jadi gue kayak mau minum tuh gue takut buka masker gue tutup lagi gitu. So literally karena itu tuh udaranya tuh satu gitu kan, kayak ya central air condition gitu, kayak AC-nya berpusat gitu. Jadi ya bisa ketularan siapa aja gitu. Jadi pas kita sampai di China, mau turun pesawatnya tuh kayak diantriin gitu. Jadi kita kan udah kayak ngambil barang, udah mau siap-siap turun. Tiba-tiba disuruh duduk lagi semuanya. Terus per 20 orang. Untung seat gue tuh di bagian depan, gak terlalu jauh ke belakang. Jadi gue masih kayak masuk di 40 orang pertama lah, masuk keluar gitu. Oh ya, JFYI, penerbangan gue ada 177 orang. Kalau nggak salah Indonesia cuma 7 orang. Selebihnya China mainland gitu, orang-orang lokal China gitu. Oke, back to the story. Sampai keluar turun kayak turun tangga gitu kan. Terus langsung nyebrang ke depan, kita tuh langsung disuruh ngantri. Semua orang literally pakai APD. Sorry ya guys, gue nggak bisa videoin karena mereka benar-benar strict banget di tempat itu. Bener-bener kayak ada gambarnya, dilarang foto gitu. Nah, terus gue langsung antri, gue masuk, gue kayak kasih data-data gue gitu yang udah gue isi by online. Udah di scan, itu semua bener-bener by online banget, di scan semua sama dia. Terus langsung gue dibawa ke satu counter, langsung gue di swab. Nah, di Indonesia itu kita tuh di swab tuh cuman kayak dimasukin satu hidung, kita dikorek-korek, dicabut. Habis itu saliva kita ditarik, dicabut, udah selesai kan. Kayak oke, buat teman-teman yang nanya sakit apa enggak, menurut gue nggak sakit. Cuman setelah dicabutnya itu tuh kayak kita tuh ngerasa kayak kamu tuh abis kelelep sebentar di kolam berenang, kamu berdiri kan hidungnya kan rasanya kayak mampet gimana, kayak kering gimana gitu, nggak enak kan. That's the feeling after swab menurut gue ya. Jadi kayak rasa hidungnya tuh kayak abis kelelep gitu. Oke, back to the story. Korek kuping yang gede banget buds-nya, terus tiba-tiba dimasukin ke hidung gue di sebelah. Oke, rasanya biasa aja pertama. Tiba-tiba dimasukin lagi satu lagi ke hidung gue sebelahnya. Jadi gue kayak 2 biji hidung gue ada swabnya. Jadi gue kayak 2 biji hidung gue ada swabnya. Jadi gue kayak 2 biji hidung gue ada swabnya. Gue sampai kaget gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang begini, ini nama lu susah banget, cara ngejanya gimana? What? Disuruh ngeja nama gue yang super panjang, Nariza Nancy Gagana. Sumpah panjang banget. Terus gue kayak sebentar hidung gue tuh ada di dalam gitu loh. Tapi masih bisa nafas, bisa ngomong. Terus rasanya kayak aneh aja sih. Cuman it's fine. Terus tahu nggak, pas dicabut ada darahnya gitu. Terus kayak hidung gue tuh ada kayak kering darah gitu di dalam. Kayak oh my god, sampai berdarah gitu. Ditaruhnya lama, 5 menit ada kali. Gue disuruh diem. Nggak lah, nggak sampai 5 menit, lebay. 2 menit lah kira-kira disuruh diem gitu. Nah, habis itu selesai, langsung kita keluar, cuk. Kita ngantri deh di luar untuk imigrasi. Setelah cap, ambil koper, langsung keluar, ngantri buat naik ke bus. Jadi bener-bener jalannya tuh ditutup semua. Kita tuh nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan, nggak bisa beli McD di sebelah, nggak bisa beli makanan atau minuman apapun di sekitar bandara. Bener-bener kita langsung keluar, jret. Nih kayak foto yang ini. Hai, praise God udah sampai. Keringetan gila, gerah banget. Lagi ngambilin koper. Oh itu tuh udah aman. Kok Duta? Aman? Aman. Lagi mau ke hotel karantin. Yeay.
Oke, jadi setelah kita keluar ambil bagasi, kita langsung ngantri kan di depan. Benar-benar semua pakai APD, kayak video yang kalian bisa lihat. Kita ngantri semua di depan. Terus kan tadinya ada banyak barisan. Nah, gue sama teman gue tuh kayak kita mau cepet-cepet masuk ke bus kan karena udah capek. Oh ya, kalau denger cerita yang lain tuh kayak mereka tuh pas sampai ke China yang awal-awal dulu ya, kayak proses keluar dari pesawat sampai turun bandara tuh berapa? 7 jam. Gila nggak itu? Capek banget. Dan gue bersyukur gue tuh cuma 1,5 jam. Akhirnya bisa keluar gitu semua. Berhasil kayak very very fast. Oke, jadi saat gue ngantri, gue tuh nganterin paling kanan. Jadi kelihatan tuh kayak ada 3 antrian gitu loh. Gue ngambil yang paling kanan, paling sudut supaya bisa cepet masuk ke depan gitu kan. Terus teman gue tuh kayak cepet banget ngedorong-dorongnya gitu. Oke, udah sampai depan, udah deket sama depannya. Tiba-tiba kita disuruh mundur lagi dong ke belakang. Kayak ini barisan yang salah. Kan harus ikut yang paling kiri gitu. What? Kayak udah capek. Tapi oke lah, kita cuman oke, it's fine guys. Yuk kita mundur. Kayak nggak ada yang perlu didebatkan. Let's just move. Kita udah bersyukur bisa sampai ke China dengan selamat. Oh ya BTW, gue tuh turunnya di Fuzhou guys. Fuzhou. Bukan, gue nggak ke Hangzhou, gue nggak ke tempat-tempat lain. Ini penerbangan buka Jakarta Fuzhou direct gitu. Jadi Fuzhou itu deket Xiamen, daerah selatannya China gitu. Oke. Terus akhirnya gue mundur sama teman-teman ke belakang, pelan-pelan. Udah sampai depan ternyata, oke, that's right. Kita itu bus paling terakhir banget. Yang lain udah pada jalan semua, udah pada jalan. Perjalanan dari bus sampai ke hotel tuh cukup jauh, sekitar 1 jam, yang ya kurang lebih lah. Intinya pas gua lagi on the way ke hotel, kita punya grup gitu, kayak semua yang terbang ini ada grup China-nya gitu. Jadi pas panjang jalan itu, gue tuh kan ngeliatin grup gitu, kayak waduh ada yang nge-post foto gitu kan, kayak gue dakdikduk banget nih, ini hotel macam apa. Nih gue share fotonya ya. Serem banget kan, kayak what kind of lobby itu gitu. Dan gue bakal spend 14 hari ke depan hidup gue seperti itu gitu, kayak tinggal di tempat kayak begini. Gue tuh takut gitu. Intinya gue kayak di sepanjang jalan lagi on the way hotel, gue berdoa gitu kan, Tuhan kayak gue minta tempat yang baik lah buat gue tinggal 14 hari ke depan. Oke. Nah setelah itu Tuhan jawab doa gue. Tiba-tiba guys, ternyata busnya tuh kayak ke kanan gitu. Wih, masuk ke dalam gitu kan. Sampai ke depan hotelnya gitu, kita belum diturunin gitu. Cuman kayak ada orang yang keluar masuk ngeliatin barang gitu kan. Kayak ngambilin barang dari bagasi. Nah, gue kan mikir, oh kita cuma mau nurunin barang doang kali. Ternyata enggak. Orang resepsionisnya gitu lah. Dia kayak kasih kode tuh begini. Gue tuh gak perhatiin, kita semua tuh gak ada yang perhatiin. Cuman teman gue satu, dia perhatiin orang lagi begini kan. Nah, ini tuh artinya 10. Terus teman gue bilang, guys cepetan turun, 10 orang pertama doang gitu. Kira kita masuk 10 besar, terus kayak teman-teman yang lain yang di bus tuh langsung kayak pergi ke hotel yang lain gitu. Dan ternyata gue baru tahu mereka tuh ke hotel yang sama juga gitu, cuman beda branch lah. Nah gue terus check-in di lobby hotel, semua pakai APD full sampai gogglesnya, sampai maskernya bener-bener full banget, kayak kita tuh virus coming gitu. But it's fine, selama gue udah balik ke China. Terus everything's fine, everything's good. Oke, sedikit room tour ya. Gue bisa kasih kalian lihat sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Kotor soalnya, berantakan. Oke. Jadi gue itu dapet twin room, kayak kasurnya 2 gitu. Tapi dikasih buat 1 orang doang, bantalnya cuma 1. Oke, ini tuh kayak ruang, ya itulah, itu view-nya bagus kan? Ada pemandangan nih. Nih gue liat ini ya. Tuh, pemandangan depan tuh sekolah guys. Tuh, lobby hotelnya kelihatan gak sih? Tuh ada orang yang baru datang lagi guys. Ada orang yang baru datang. Iya, ini gue jadiin ruang makan, kayak tempat buat makan. Terus nih semua hotelnya bagus, gue bersyukur banget pas gue dapat hotel ini. Nah ini tuh ruang WC-nya. Aduh sorry ya guys, berantakan. Tuh,
sorry ya berantakan banget. Terus ini tempat kayak ya, nah terus ada APD gue. Nah ini tuh tempat mandi. Nih gue liatin ya, di depan kamar itu semuanya tuh diginiin guys, sampai kursinya tuh itu sampai ditutupin pakai plastik gitu, saking kayak kita sering duduk di situ untuk di swipe lagi. Gue di Cina tuh 3 kali swipe. Terus ini kartu kamar, cuman boleh pakai nyalain doang, nggak boleh pakai masuk lagi. Ya gue ada TV-nya, semua makanan gue lengkap, gue bawa dari Indonesia. Dikasih minum botol-botol, kayak bisa kalian lihat. Seperti yang kalian bisa lihat, gue bersyukur banget sama hotel yang gue dapet. Oh ya, kita makanan di sini kita tuh, nah kebetulan hotel ini tuh hotelnya vegetarian. Jadi menurut gue lumayan sih, kayak gue suka sandwichnya, gue suka burgernya, ada burger dan sandwich di sini. Tapi makanan Chinese-nya menurut gue kurang enak. Terus kayak bagi mereka yang suka daging, yang need daging, kayak ada satu aplikasi lagi, tapi cuma boleh dari restoran itu doang. Jadi kayak salah satu kerjasamanya hotel lah. Jadi kita cuma bisa milih makanan hotel, atau kalau mau daging-dagingan ada yang makanan yang dari aplikasi itu. Cuman kayak kayak menunya biasa aja sih menurut gue banyak makanan yang menurut gue nggak enak. Jadi gue tuh udah 4 harian gue tuh makannya itu mulu, ayam black pepper, saking yang lain tuh nggak enak gitu. Bener-bener kayak ayam pedesnya tuh kayak nggak enak banget gitu. So anyway, gue tetap bersyukur hotel gue bagus dan gue cukup betah di sini. Tapi gue bosen. Hari ini hari ke-7, kayak aduh gue bosen banget gitu. Jadi that's all. Nanti gue bakal info lagi kalau gue udah keluar dari hotel ini. Bye.